bukan ku bilang usang ya, tapi kita memerlukan energi yang sangat luar biasa. Bahkan kita jadi mengungkit masa kelam yang juga beberapa barisan yang sakit hati. Jadi kita akan terbentur di lingkaran-lingkaran itu saja. Mungkin itulah masukan Bang. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Nebao. Jadi gini Bang, dari Bang Nebao sama Bang Torus tadi, untuk diskusi malam ini ada masukan saran bagaimana kalau dijadikan di kayak dari awal lagi nih ya Bang ya. Dari awal memulai jadi Provinsi Batak. Jadi dari Bang Mengapul dulu lah masukan atau bagaimana dari menurut Abang itu Bang? Ya, Bang. Makasih. Makanya saya bilang kita bukan diskusi ini. Ini teklap bos. Ini teklap. Ini kan brainstorming aja sebenarnya, dipantik sama kawan segala macam. Sekarang tinggal kita berhitung soal langkah taktik dan strategisnya. Jadikan saja dulu barang ini. Kita berunding dengan elit. Kita desak elit. Soal penamaan itu soal lain. Gampang itu kok. Kenapa aku bilang? Dulu ada Sumatera Bond. Amir Syarifuddin itu menginisiasi Yong Batak Bond. Kenapa? Sumatera Bond banyak itu orang Minang semua. Dia menginisiasi. Jadi artinya menjawab bahwa kalau perubahan nama menjadi perubahan Batak, itu kesepakatan aja. Persoalannya adalah RUU itu adalah deal politik yang sudah menjadi fakta hukum. Kalau kita bicara Batak, kita hadapkan dengan RUU, terlegitimasilah apa yang disebut orang Karo bahwa kami bukan orang Batak karena tidak masuk dalam RUU Provinsi Tapanuli, Dairi, Padang Lawas. Sebenarnya Provinsi Tapanuli aku nggak bicara dalam tataran diskusi bicara Provinsi Tapanuli. Yang lebih real sebenarnya kita bicara keresidenan Tapanuli 18 kabupaten kota. Padang Lawas dan segala macam tarik kembali, balik lagi sejarahnya. Itu yang terjadi. Jadi kalau soal penamaan itu bagaimana konsesi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita gagas lagi, ini kan begini ceritanya nih. Ketiga evaluasi terhadap otonomi daerah ini, rubahlah undang-undang. Dari Undang-Undang 23 tahun 1999 sekarang berubah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014. Peraturan pelaksananya pun berubah dari 129 garis miring 2000 menjadi 78 nomor 10 2007. Kalau di sini di undang-undang lama persyaratannya adalah 4 kabupaten kota, kalau di sini 5 kabupaten kota. Kalau di sini ada usulannya bertingkat, kalau di sini ada namanya daerah persiapan. Ada yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa teman-teman Sarma, Burhanuddin, Raja Guguk, dan lain-lain mendatangi KSP waktu itu, mendatangi DPD waktu itu, termasuk Nalia, Ketua DPD, datang ke Wapres. Pertanyaan yang lebih konkret adalah, kita tagih nanti janji negara. Wapres bulan Maret akan ke Barus, kota pelabuhan di masa lalu. Tempat transaksi Hamijon yang hari ini dihabisin oleh kapitalis itu. Kalau kita bicara Batak sesungguhnya, itulah pusatnya. Jadi bukan tidak aku setuju, ini soal pilihan taktik yang harus kita gunakan. Kalau seperti Bung bilang tadi, kita ulang lagi, aku nggak yakin kita masih punya stamina yang panjang nggak melakukan itu. Persyaratan dan lain-lain dan lain-lain. Makanya aku bilang, yang terjadi hari ini dalam bacaan kami, kenapa aku kemudian marah kepada mereka yang sudah menginvestasikan, yang sudah memperjuangkan, kenapa ini tidak diteruskan? Kalian yang memulai, ya kita harus akhiri. Ini barang sudah jadi. Pertanyaannya ada 2 gajah. Di samping ada 4 raja kecil yang sudah sedang ini.
Ini soal siapa mewakilin siapa dan untuk apa, kepentingan jangka pendek, kepentingan bisnis yang kau bilang, kepentingan politik. Kalau Sumatera Utara atau apalagi 4 ini adalah merah, kalau ini terjadi nanti apakah merahnya masih ini dan lain-lain, itu gitu. Tapi apapun itu, ini RUU sudah jadi. Negara harus bertanggung jawab. Kalau tidak, cabut dong RUU-nya. Aku ketemu dengan Sekjen DPR, Bang, berapa prolegnas tahun ini? 39. Di bawahnya, di kumulatif, ada soal kabupaten kota pembentukan. Artinya kapan aja barang ini bisa masuk. Berapa anggota Komisi 2? 53. Siapa ketuanya? Doli. Siapa Doli? Ponakannya Akbar Tanjung. Itu loh. Mastermind-nya kita paham. Kalau dulu ada 3, ada TB kelompok. Ketika 2009 terjadi peristiwa pecah ini, siaga di belakang. Kita gerilya ke semua. Karena apa? Kelompok teman-teman saudara-saudara kita yang dari selatan ini berkumpul di rumah Tuani, betul? Ada Akbar Tanjung dan segala macam, termasuk senior saya juga, Amir Daulay di situ. Ini sudah selesai konsesinya. Kalau teman-teman baca Keresiden Tapanuli, peta politik Keresiden Tapanuli, bukunya siapa itu? Lars Kastel itu sudah selesai. Itu sudah selesai. Lebih praktis lah, lebih gila lagi. Ketika kita komunikasi, sudah ketemu Dirjen Otonomi Daerah, ketemu dengan staf Wapres yang membawahi bidang otonomi daerah dan kemiskinan. Kawan-kawan tahu apa yang terjadi? Seorang tokoh Batak mengirim utusannya ke situ. Dia tidak bicara Provinsi Tapanuli, dia bicara pemekaran Aceh Selatan. Kenapa? Itu kepentingan One Belt, One Road, jalur sutra di masa lalu. Pertanyaannya, apakah dia yang menghalangi ini? Jadi kalau soal penamaan, ya aku sepakat-sepakat aja. Bahwa kemudian kita ulang lagi penyesuaian lagi, kalau nggak salah dulu panitia ini sampai menyewa Surveyor Indonesia kalau nggak salah dalam dokumentasinya. Karena itu ada syarat teknis, syarat administratif, sanitasi dan lain-lain. Ada usulan lagi baru dari persetujuan DPRD kota, DPRD bupati dan segala macam bertingkat, dan domainnya itu ada di gubernur. Tadi aku diingatkan kawan, kau sudah ketemu dengan Gubsu? Belum. Kau tuh sudah ketemu dengan Ijek? Belum. Tanya dulu ke bawah, berminat kita tidak? Jangan-jangan kita yang onani nih. Jangan-jangan kita yang onani. Tapi apapun itu yang aku bilang, hutang sejarah harus kita tuntaskan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Memang semangat Bang Apul ini luar biasa nih. Karena lemas ya Bang ya. Ada memang yang agak komplit memang. Saya sepakat dengan Bang Torus tadi, ada Bang Nebaho. Misalnya bahwa protap ini memang kalau diungkit lagi banyak yang sakit hati, banyak yang macam-macam lah. Masalah penamaan memang, nama ini kan memang harus seksi sehingga orang menarik dan ada niat untuk mewujudkannya. Itu memang. Tapi ya pengusulan daerah otonom baru juga banyak administratifnya. Kalau itu memang harus kita kerjakan, ya butuh energi yang luar biasa gitu. Tapi ada satu yang mungkin jadi pertimbangan untuk kita semua. Kalau masalah nama, Kabupaten Toba Samosir itu kan namanya dulu kan. Sekarang kan sudah Kabupaten Toba. Nah itu kan kesepakatan. Artinya ada nih barang RUU protap. Ini udah RUU. Kenapa ini nggak kita gaskan aja? Karena kalau dari awal sampai ke RUU itu butuh hal yang luar biasa. Ini aja kita gaskan, kita golkan. Nah perkara misalnya tarik menarik kepentingan politik, ya pasti semua punya kepentingan. Misalnya Sumut 2 itu kan, Dapil Sumut 2 itu ada 19 kabupaten kota kalau nggak salah. Nah di situ ada 2 daerah pemekaran baru yang sekarang diusulkan dan masuk ke prolegnas.
minus Sumatera Tenggara ya. Sumatera Tenggara dulu digadang-gadang dan ternyata tidak masuk, Bang. Ini ada Provinsi Kepulauan Nias dan Provinsi Tapanuli. Nah, lokasi Provinsi Tapanuli itu ya memang harus berhitung. Kalau Bang Abul tadi bilangnya konkret, Komisi 2 itu sekarang kuning, wakilnya merah sekarang, Bang, baru diangkat. Wakil komisi itu kan merah sekarang, baru diangkat. Nah, aku pikir ya tugas kita memang, aku juga agak apa juga memang sama Bang Abul ini, karena memang aku pikir udah jauh lah, udah agak lemas juga sebenarnya aku. Memang tugas kita memang ya kalau kita sepakat kita gaskan ini, kita gaskan. Kalau bicara nama, jadi dulu barang ini bisa ya ganti nama. Itu terbukti Tobasa jadi Toba. Ada lagi daerah mana itu berubah namanya karena itu diundangkan. Dan ya kalau saranku sih sederhana aja. Ini kan perjuangan sudah politik. Ya kita buat ya gerakan-gerakan yang membangun untuk perjuangan itu. Kalau boleh Bang Abul inisiasi sampai kepada pengajuan fatwa sebenarnya untuk menjaga ini, dan mudah-mudahan memang ya ini masuk di prolegnas cepat, bukan terakhir di pending. Nah, sepakat dengan nama apapun nanti, tapi ini digolkan dulu karena ini bicara tentang ya utang sejarah tadi, sebenarnya utang sejarah dan kepedulian masyarakat tentang Tapanuli. Aku juga